Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada dari Fakultas Ekonomi Unisula, Prodi Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas Bapak Bejo Ekonomi Islam yang berjudul Tradisi dan Kebijakan Ekonomi Islam Awal. Kebijakan ekonomi masa Rasulullah. Abdul Azim Ilahi mengatakan bahwa kemampuan negeri Arab mengelola perekonomian negara dalam hal ini adalah visi, misi, dan dasar tradisi beserta hukum sebenarnya telah memiliki sejak awal sebelum Islam. Dalam usaha untuk merealisasi dan mewujudkan ajaran Islam dalam bidang ekonomi, prinsip-prinsip yang digunakan Islam dalam mengatur mekanisme pasaran adalah berdasarkan prinsip-prinsip yang saling ridho dan mutual goodwill. Kebijakan ekonomi masa Khalifah Rasyidin. Keputusan Abu Bakar untuk menumpas para pemberontak dampak kontroversial, tetapi harus dilihat dari beberapa sudut pandang. 1. Yaitu faktor agama. 2. Ada kebodohan. 3. Pembangkangan sumber daya keuangan negara sangat terbatas. 2. Kebijakan ekonomi Umar. Kebijakan Umar selanjutnya yaitu penetapan kalender Hijriah. Penaklukan Islam pada masa itu berada pada puncaknya karena banyak menaklukkan wilayah seluruh penjuru. Penetapan pajak. Pada masa Umar bin Khattab, golongan hafir miskin tidak mampu membayar jizyah, justru mendapat bantuan dari Baitul Mal. Pajak hijriah yang dibebankan pada pria non-muslim, bukan pada wanita atau anak-anak yang memiliki 3 tarif yang berbeda. Yang pertama 48 dirham, 24 dirham, dan 12 dirham, tergantung pada kemampuan. Untuk membayar, pengecualian diberikan kepada orang tua yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki kekayaan gila dan zimmi jika dia masuk Islam orang miskin. Permasalahan keuangan. Masalah pengeluaran dari keuangan Republik yang berdasarkan anggaran belanja negara, kami menentukan bahwa cara pengeluaran bervariasi tergantung pada sumber pendapatan. Pendapatan zakat dan pendapatan zum 1/5 dari rampasan perang akan dihabiskan dengan cara tertentu yang ditentukan dalam Al-Quran. Untuk kategori pertama, sudah jelas jenis dan penggambaran alokasinya. Kategori kedua dan pengeluaran negara terkait dengan pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari administrasi negara atau pengeluaran saat ini. Sedangkan pengeluaran ketiga yaitu investasi bersifat lebih permanen. Mekanisme pembagian harta rampasan. Menurut Umar, dengan Al-Quran sangat berbeda. Konversi keputusan Umar menyebabkan Dewan Syura saat itu terpecah. Landasan yang digunakan Umar yaitu pertama, agama. Alasan agama. Umar menganggap pandangannya sudah sesuai ayat-ayat Al-Quran. 2. Alasan ekonomi. Memberikan tanah taklukan kepada tentara muslim dapat berpotensi mengubah masyarakat menjadi feodal. Bangsawan yang memiliki hak atas tanah merasa berhak memberikan layanan militer kepada raja. Pemerintahan Utsman dalam perkembangan ekonomi. Perkembangan nyata dalam kepemimpinan tanah pertanian terjadi pada masa pemerintahan Khalifah ketiga, yang memiliki efek dramatis pada struktur kepemimpinan tanah di tanah berikutnya. Perkembangannya dimulai dengan permintaan dari Gubernur Suriah, Muawiyah, yang dampaknya telah mampu mengenalkan banyak hal baru pada administrasi negara Islam. Meningkatkan income negara. Produktivitas tanah akan meningkat dan meningkatkan pendapatan negara. Penyerahan tanah kepada individu akan meningkatkan pengeluaran Republik negara, karena akan mengurangi biaya administrasi negara. Dari pengoperasian tanah berakhir dengan pendapatan tambahan yang diharapkan melalui pengenalan insentif pribadi. Munculnya benih-benih feodalisme dalam sejarah ekonomi Islam. 1. Membuka pintu bagi apa yang dapat dipandang sebagai nepotisme secara besar-besaran. 2. Yang semula hanya memberikan hak guna berakhir dengan menyerahkan sepenuhnya hak kepemilikan. 3. Karena kebijakan tersebut secara bertahap mentransfer sejumlah besar pendapatan dan kepemilikan negara kepada individu. 4. Dengan terbakarnya surat-surat tanah yang penting disebut selama kerusuhan sipil yang terjadi selama Bani Umayyah pada tahun 82 Hijriah. Pemikiran ekonomi Ali dalam catatan sejarah terdeskripsi dalam Al-Quran penting, yaitu sebuah instruksi kepada Gubernur Mesir yang baru diangkat Malik al-Ashtar. Ada 4 isi utama dalam kebijakan. Pertama yaitu masalah moral, keadilan, perdamaian, dan kedamaian kesejahteraan ekonomi. Ali bin Abi Thalib memiliki pemilihan hakim merupakan mekanisme yang sangat penting dan sangat rentan karena keadilan sedikit akan berakibat buruk pada hukum alam dan beraktivitas pelayanan sipil.
Pejabat eksekutif harus diuji sebelum diangkat dan tidak diangkat atas dasar keberpihakan dan pilih kasih. Untuk menghindari ketidakadilan harus diamati oleh negara dan berada di bawah pengawasan pengamatan yang dapat dipercayai untuk menjaga keamanan dan kompetensi. Terima kasih.